Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara masih membahas soal debat calon presiden yang digelar pada Minggu malam. Calon Presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saling bersahut tentang gagasan masing-masing di bidang pertahanan, hubungan internasional, dan pengelolaan utang. Sementara Ganjar Pranowo memberi nilai 5 untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Debat pemilihan Presiden Ahad 7 Januari 2024 malam di Istora Senayan, Jakarta menghadirkan para calon presiden. Berbeda dengan debat perdana antar capres, kali ini Ganjar Pranowo capres nomor urut 3 berada di podium tengah, memisahkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam debat yang bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan globalisasi, Anies dan Prabowo kerap bersahutan dan beradu argumentasi. Salah satunya dalam penanganan isu keamanan Laut Cina Selatan yang diklaim Tiongkok di antara negara-negara ASEAN. Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Di Laut Cina Selatan, apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional, bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region, dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi, saya akan bawa data. Tak berhenti di sana, Anies dan Prabowo juga beradu argumentasi tentang utang luar negeri yang senantiasa dilakukan pemerintah Indonesia dan penggunaannya. Kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang, tapi kembali kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Selama hampir 1,5 jam, adu argumentasi dilakukan. Anies melempar pertanyaan kepada Ganjar tentang penilaian Ganjar untuk kinerja Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto. Ganjar memberi nilai 5. Di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Setelah debat antar calon presiden, pada 21 Januari digelar debat antar calon wakil presiden
yang merupakan debat keempat pemilihan presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang masih akan